Aktris kontroversial Nikita Mirzani jadi perbincangan hangat di jagat media sosial. Aktris yang dikenal si kebal hukum ini kini menangis setelah ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang. Dito Mahendra, kalian Google aja namanya udah jelek. Di Google aja namanya jelek. Dia itu banyak banget nipu uang orang. Nah, uangnya itu dibeliin lah barang-barang mewah untuk si Nindi. Bukan Nikita Mirzani namanya, kalau tidak pernah menciptakan suatu yang kontroversi di jagat dunia hiburan tanah air Indonesia. Sepanjang hidupnya sosok yang kerap disapa Nyai alias Nikita Mirzani ini, dikenal sebagai sosok selebriti wanita yang anti hukum atau kebal dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nikita Mirzani kerap dikenal sebagai sosok wanita yang hobi mencari dan menciptakan berbagai keributan di media sosial miliknya. Dirinya kerap ikut campur atau menyenggol sesama rekan selebriti tanah air Indonesia, hingga menjadi bui-buian warganet di jagat maya. Seperti kita ketahui, Nikita Mirzani dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE terhadap Dito Mahendra. Nikita Mirzani pun kini harus merasakan tidur di balik jeruji besi tahanan Kejaksaan Negeri Serang untuk 20 hari ke depan. Tersangka pencemaran nama baik Nikita Mirzani ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang. Penahanan dilakukan setelah adanya penyerahan berkas tahap 2 oleh penyidik kepolisian Polres Serang Kota. Proses penyerahan tahap 2 berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Tim kesehatan sempat datang mengecek kondisi Nikita di ruang penyerahan tahap 2. Nikita keluar dari ruang tahap 2 pukul 18.35 waktu Indonesia Barat, dan langsung masuk ke mobil Avanza warna silver diikuti oleh tim dari Kejaksaan Serang. Mobil tahanan mengikuti dari belakang. Jadi hari ini Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022, terhadap tersangka Nikita Mirzani telah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 13 November di Rutan Serang, kata Kejari Serang Freddy Simanjutak. Freddy mengatakan, pertimbangan penahanan adalah unsur objektif pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman hukuman terhadap tersangka adalah 5 tahun penjara. Kemudian alasan subjektif berdasarkan pasal 21 KUHP bahwa agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Kemudian alasan subjektif pasal 21 KUHP menyatakan bahwa supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Pungkasnya, Nikita Mirzani sempat teriak dan menangis selama proses tahap 2 di Kejari. Suaranya terdengar hingga keluar saat Nikita menangis dan berteriak. Terpantau di Kejari Serang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Suara Nikita menangis dan berteriak terdengar hingga beberapa menit. Dia menyebut-nyebut Dito Mahendra sebagai pelapor dirinya. Kalian jahat semua di sini. Kalian gak punya hati nurani, kalian pikir saya sebagai penjahat, ujar Nikita. Apa bang, dari luar aja, tenang aja. Terkait hal itu, pengusaha Fitri Salhuteru menanggapi penahanan kerabatnya Nikita Mirzani atas kasus pencemaran nama baik. Lewat Instagram story, Fitri Salhuteru menyebutkan bahwa Nikita Mirzani sudah siap akan diperlakukan secara tidak adil. Dia membandingkan kasus yang menjerat Nikita Mirzani dengan kasus yang menjerat pelapor Nikita yakni Dito Mahendra. Sebagai informasi, Dito Mahendra bersama Nindi Ayunda tersandung kasus dugaan penyekapan terhadap eks-sopir. Tidak ada komen untuk penahanan Nikita, karena Nikita sudah siap dan tahu dia akan diperlakukan lagi-lagi tidak adil di negeri ini. Tulis Fitri Salhuteru di Instagram Story pada Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Hanya ingin melihat bagaimana kasus saudara pelapor di Polres @polres.jaksel tentang kejahatan HAM, penyekapan dan penganiayaan. Semoga hukum pun bisa ditegakkan, sambungnya. Lebih lanjut, Fitri Salhuteru mengatakan bahwa dia akan berbicara lebih detail apabila kasus Dito Mahendra diusut. Fitri juga menandai akun Instagram Kapolri Listio Sigit Prabowo, memohon agar ikut memperhatikan kasus Nikita Mirzani. Jika ITE yang buktinya tidak jelas saja Nikita diperlakukan bak penjahat berat, apakah penyekapan yang korban dan buktinya jelas akan bebas berkeliaran, tegas Fitri. Pada postingan selanjutnya, Fitri Salhuteru menyebutkan bahwa ada yang ganjil dalam proses penahanan Nikita Mirzani. Tahanan Kejaksaan untuk 20 hari ke depan, 25 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2022 di Rutan Serang. Apa pertimbangan ditahan apa Pak? Pertimbangan ditahan adalah
Pertama adalah alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa tidak melarikan diri, dan terdakwa tidak menghilangkan barang bukti.